Ya, udah siap, nah baru kamu ke sana. Siap. Mm-mm. Selamat pagi, Prof. Susi. Selamat pagi. Ya, sudah pada hadir semua? Pagi, Prof. Sisi. Pagi, Bro Wende. Oh ya, Bu Ya, Niken juga ya. sudah ada ya. Oke, oke, oke. Oke, kita mulai Monggo, aja. silakan. Yuk, silakan Ya, moderator. terima kasih. Baik, saya izin share screen terlebih dahulu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Profesor Dr. Ende Evana SE, MSI AKSI ACPA, selaku dosen pembimbing. Yang saya hormati Profesor Susi Sarumpait SE, MBA PhD AKT, selaku dosen pembahas pertama. Yang saya hormati Ibu Niken Kusumawardani SE, MSc AKCA, selaku dosen pembahas kedua, dan teman-teman semua yang telah hadir di Zoom meeting kali ini untuk melaksanakan acara seminar hasil Gracia Hotroha dengan judul Pengaruh Earning Performance terhadap Kumulatif Abnormal Return dengan Internal Control sebagai Variabel Moderasi. Tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan kepada Gracia Hotroha untuk memaparkan hasil seminar hasilnya. Kepada Gracia, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya yang terhormat Prof. Dr. Ende Evana SEM SI AKSI CPA selaku dosen pembimbing, yang terhormat kepada Prof. Susi Sarumpait SEMBA PhD AKT selaku dosen pembahas pertama, dan yang terhormat kepada Bu Niken Kusumawardani SEMSC AKSI selaku dosen pembahas kedua. Perkenalkan, saya Gracia Troha dengan NPM 2103162. Di sini saya akan menyajikan terkait hasil penelitian saya dengan judul pengaruh earning performance terhadap kumulatif abnormal return dengan internal control sebagai variabel moderasi. Next slide. Adapun yang melatar belakangi dari penelitian ini adalah ketidaksesuaian antara studi di lapangan dengan studi empiris yang ada, yang mana pada kasus LPKR diketahui terjadinya peningkatan laba operasional pada perusahaan pada tahun 2023 sebesar 14,1%, namun tren harga saham pada LPKR mengalami tren penurunan sebesar 20 poin. Selanjutnya berbanding terbalik daripada LPKR, yaitu pada perusahaan MAPI. Diketahui perusahaan ini pada tahun 2023 mengalami penurunan laba sebesar 30,62% dari periode sebelumnya, dan diketahui nilai yang cukup buruk dari leverage-nya sebesar 135,45%. Namun tren harga saham PT MAPI mengalami tren peningkatan. Hal ini diketahui bahwa kenaikan laba yang diinformasikan oleh perusahaan tidak selalu diikuti dengan pergerakan saham yang positif, begitupun sebaliknya. Next slide. Selanjutnya, adapun model dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu model tanpa moderasi, yaitu diketahui earning performance berpengaruh terhadap kumulatif abnormal return dengan leverage dan firm X sebagai variabel kontrol. Selanjutnya, model dengan efek moderasi, diketahui bahwa internal control memoderasi negatif hubungan antara earning performance terhadap chart dengan leverage dan firm X sebagai variabel kontrol. Next slide. Selanjutnya adalah populasi dan sampel pada penelitian ini, yaitu populasi berupa perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kriteria sampel, yaitu perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di BI pada tahun 2019 sampai 2023, dan yang
mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunannya secara lengkap pada tahun 2019 sampai 2023 serta menyediakan data harga saham pada tahun penelitian. Selanjutnya untuk variabel operasional yang pertama yaitu untuk S, earning performance, yang mana cara mengukurnya yaitu EPS saat ini di EPS sebelumnya dibagi dari sebelum pengumuman atau peristiwa. Selanjutnya untuk variabel yaitu kumulatif abnormal return dihitung dengan chart Windows min 3+3 dengan sigma abnormal return. Selanjutnya untuk internal control dihitung dengan cara total internal control yang ditetapkan dibagi dengan item skor maksimum. Selanjutnya untuk variabel control yang pertama leverage diproyeksikan dengan D, dihitung dengan cara total utang dibagi oleh ekuitas, dan yang terakhir form X dihitung dengan cara ln dari tahun pengamatan dikurang tahun berdiri ditambah 1. Next slide. Selanjutnya ada hasil penelitian. Yang pertama, sampel penelitian ini sebanyak 199 sampel dengan statistik deskriptif. Yang pertama untuk variabel char, yaitu memiliki rata-rata minus 0,015, yang mana hal ini menunjukkan bahwa kumulatif abnormal return pada perusahaan sektor properti dan real estate pada periode 2019 sampai 2023 menunjukkan rata-rata nilai yang negatif dengan standar deviasi yaitu 0,05148. Selanjutnya untuk variabel earning performance diketahui nilai rata-rata kinerja laba pada perusahaan sektor real estate dan properti pada tahun 2019 sampai 2023 diketahui rata-ratanya adalah minus 0,0305 dengan standar deviasi 0,50233, yang mana hal ini menunjukkan bahwa kinerja laba pada periode tersebut bernilai negatif. Selanjutnya untuk rata-rata dari variabel internal control sendiri yaitu 0,3807 dengan standar deviasi 0,14613. Selanjutnya untuk variabel leverage yang diproyeksikan dengan DER yaitu berata-rata 0,7203 dengan standar deviasi 0,71441, dan yang terakhir untuk variabel control from H yaitu dengan rata-rata 3,4033 dengan standar deviasi 0,42368. Next slide. Selanjutnya untuk uji asumsi klasik yang pertama diketahui uji normalitas signifikan Monte Carlo diketahui bernilai 0,055 atau lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi normal. Selanjutnya untuk multicollinearitas diketahui nilai FTF berada di ambang bawah 10 yaitu dalam rentang 1,003 sampai 1,055 dengan toleransi di bawah nilai 1 yaitu dalam rentang 0,948 sampai 0,997 sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi multicollinearitas. Selanjutnya untuk uji heteroskedastisitas diketahui untuk setiap variabel memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas pada data penelitian ini. Selanjutnya untuk uji autokorelasi, yang mana dalam uji autokorelasi pada penelitian ini menggunakan uji autokorelasi Birch-Godfrey, yang mana diketahui nilai signifikansi sebesar 0,065 atau lebih besar dari 0,05 sehingga diketahui tidak adanya korelasi negatif atau positif antar variabel. Next slide. Selanjutnya untuk uji statistik F diketahui untuk model tanpa moderasi diperoleh nilai signifikan sebesar 0,001, kemudian untuk model dengan moderasi adanya peningkatan signifikan menjadi 0,00. Hal ini menunjukkan bahwa model dengan internal control sebagai variabel moderasi memiliki pengaruh simultan yang lebih kuat dan bagus dibandingkan dengan model tanpa moderasi. Selanjutnya untuk uji koefisien determinasi diketahui nilai adjust R-square sebesar 0,097 yang menandakan bahwa 9,7% variasi dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel pada model ini. Next slide. Selanjutnya untuk terkait hasil pengujian hipotesis pertama untuk nilai konstanta sebesar minus 0,071 yang berarti ketika variabel independen dan kontrol bernilai 0 atau konstan maka nilai kumulatif abnormal return sebesar minus 0,071. Selanjutnya untuk koefisien regresi variabel earning performance sebesar 0,024 yang berarti variabel earning performance berpengaruh positif terhadap kumulatif abnormal return, yang berarti apabila variabel earning performance ditambah 1 maka nilai CAR akan bertambah sebesar 0,024. Selanjutnya untuk nilai signifikansi earning performance diketahui sebesar 0,001 atau lebih kecil dari 0,05 yang menandakan bahwa variabel earning performance berpengaruh signifikan terhadap kumulatif abnormal return. Next slide.
yang mana hasil ini sejalan dengan signaling teori yang mengungkapkan bahwa informasi keuangan, khususnya informasi laba, digunakan oleh manajemen untuk menyampaikan sinyal kepada pasar mengenai prospek perusahaan di masa depan, yang mana investor cenderung merespon positif terhadap sinyal laba yang kuat, sehingga mendorong peningkatan permintaan atas saham perusahaan yang bersangkutan, yang mana peningkatan permintaan saham ini berdampak pada kenaikan harga saham dan menghasilkan abnormal return pada periode sekitar pengumuman. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama pada penelitian ini terdukung, yang mana hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Zikeng Lu et al., Deng et al., Han et al., dan Sun and Wen, yang menunjukkan bahwa earning performance memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kumulatif abnormal return. Next slide. Selanjutnya untuk pengujian hipotesis kedua yaitu diketahui nilai konstanta sebesar negatif 0,062 yang mana berarti ketika variabel independen, moderasi dan kontrol nilai 0 atau konstan maka nilai kumulatif abnormal return sebesar minus 0,062. Selanjutnya untuk koefisien regresi interaksi EP dan IC yaitu sebesar 0,146 yang berarti variabel interaksi EP dan IC berpengaruh positif terhadap nilai kumulatif abnormal return yang berarti apabila variabel interaksi EP dan IC bertambah 1, maka nilai kumulatif abnormal return akan bertambah sebesar 0,146. Selanjutnya diketahui untuk variabel interaksi EP dan IC, nilai signifikansinya sebesar 0,005 atau lebih kecil dari 0,05, yang berarti variabel interaksi EP dan IC berpengaruh signifikan terhadap kumulatif abnormal return. Next slide. Selanjutnya, hal ini sejalan dengan signaling teori mengungkapkan bahwa pengungkapan internal kontrol dapat menjadi sinyal positif yang diberikan manajemen kepada investor. Mengapa sinyal positif? Karena dari tujuan penerapan internal kontrol itu sendiri berdasarkan COSO dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK untuk perusahaan publik, yang mana tujuan penerapan internal kontrol terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu terkait keandalan pelaporan keuangan, kedua kepatuhan terhadap peraturan, ketiga terkait efisien dan efektivitas operasional. Selanjutnya, yang mana dari keberadaan pengungkapan penerapan internal ini memperkuat kredibilitas perusahaan di mata pemegang saham, sehingga semakin yakin investor terkait informasi yang diungkapkan oleh perusahaan, khususnya terkait informasi laba, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua dalam penelitian ini tidak terdukung, yang mana hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Gupta et al. Pada tahun 2016 yang menjelaskan bahwa internal control memberikan informasi tambahan yang lebih berkualitas kepada investor luas mengenai prospek perusahaan di masa depan, sehingga mengurangi asimetri informasi di pasar modal, yang mana pengurangan asimetri informasi ini tercermin dalam peningkatan harga dan volume perdagangan saham pada pengungkapan laporan keuangan. Next slide. Selanjutnya, kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa earning performance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kumulatif abnormal return sejalan dengan pandangan dalam signaling teori, namun setelah dimoderasi oleh internal control, pengaruh langsung earning performance menjadi tidak signifikan, sementara interaksi keduanya berdampak positif terhadap kumulatif abnormal return. Yang mana teman ini mengindikasikan bahwa pengungkapan pengendalian internal yang kuat oleh perusahaan tidak hanya mencerminkan sistem tata kelola yang baik, tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor terhadap kualitas informasi laba yang disampaikan. Selanjutnya untuk keterbatasan penelitian yaitu terkait keterbatasan objek dan periode penelitian, dan yang kedua keterbatasan pengukuran. Selanjutnya untuk saran dalam penelitian ini, yang pertama untuk perluasan cakupan populasi dan periode penelitian, dan yang kedua adalah penggunaan indeks sektoral. Next slide. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Gracia atas pemaparannya. Agenda selanjutnya yaitu sesi tanya jawab bersama dengan mahasiswa penanya. Apabila terdapat mahasiswa yang ingin bertanya, silakan untuk meraise hand. Baik, sudah ada yang raise hand untuk Fidela Sabila. Oke, terima kasih moderator untuk kesempatannya. Pertanyaan yang mau saya tanyakan itu tadi terkait dengan apa sih keterbatasan utama dalam penelitian Gracia ini dan bagaimana keterbatasan tersebut dapat diperbaiki dalam penelitian untuk di selanjutnya. Gitu aja. Makasih. Terima kasih Fidela atas pertanyaannya. Untuk Gracia, apakah ingin ditampung terlebih dahulu atau langsung dijawab? Boleh ditambung terlebih dahulu. Baik, untuk penanya selanjutnya yaitu Januar, dipersilahkan. Saya ingin bertanya kepada Saudari G
mengapa pada penelitian saudari menggunakan dua model penelitian? Soalnya biasanya meskipun memakai variabel moderasi, tetap memakai satu model penelitian. Saya ingin bertanya itu kepada saudari Grey. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Januar atas pertanyaannya. Eh, apakah masih ada mahasiswa yang ingin bertanya? Baik, sepertinya sudah cukup. Untuk Gracia, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Januar terlebih dahulu. Kenapa saya memakai dua model penelitian? Alasan yang pertama karena penelitian saya merupakan replikasi dari jurnal yang telah ada, yang mana dari jurnal tersebut memakai dua model. Yang pertama tanpa efek moderasi, yang kedua dengan efek moderasi. Sehingga saya mengikuti dari jurnal rujukan saya. Yang kedua, mengapa menggunakan dua model itu agar hasil penelitiannya lebih detail dan rinci terkait pengaruh dari moderasi itu sendiri, apakah mempengaruhi variabel independen kepada dependen atau tidak gitu. Baik, Selanjutnya terima kasih. untuk sama-sama Januar. Selanjutnya untuk Videla, keterbatasan utamanya itu menurut saya itu terkait penggunaan returns indeks harga saham gabungan, yang mana returns indeks harga saham gabungan itu kan menjelaskan pergerakan saham dari semua sektor. Nah, itu tuh kurang akurat dalam menjelaskan penelitian yang hanya untuk satu sektor saja, sehingga saran saya untuk penelitian selanjutnya menggunakan indeks sektoral. Namun di Bursa Efek Indonesia sendiri itu indeks sektoral itu hanya diungkapkan sejak tahun 2022 ke atas, sedangkan untuk tahun penelitian 2002 ke bawah itu tidak ada datanya. Jadi keterbatasannya di situ. Gitu. Baik, terima kasih kepada saudari Gracia yang telah menjawab pertanyaan dari mahasiswa penanya. Agenda selanjutnya yaitu pembahasan dari dosen pembahas. Untuk dosen pembahas pertama, kepada Prof. Susi dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih. Ya, selamat ya, Gracia. Sudah sampai di seminar hasil. Oke, ini ada beberapa pertanyaan mungkin ya yang bisa saya tanyakan. Eh, itu pertama model yang digunakan di halaman 16, mungkin bisa dilihat di halaman 16 ya. Bisa ditunjukkan ada gambarnya atau di screen share mungkin. Sebentar Oh, ya, belum Prof. dibuka ya. Heeh. Kamu cuma buka PowerPoint-nya ya, nggak buka apa draft skripsinya. Iya, Prof. Ya, harusnya udah standby karena kita mau membahas per halaman kan, bukan per slide PowerPoint. Belum nongol ya? Agak agak lambat. Apakah sudah terlihat, Prof? Di saya belum. Ini baru terlihat. Oke. Ini kan di sini variable control ya. Iya, Prof. Hah? Yang leverage sama firm edge-nya dia sebagai variable control, Prof. Variable moderasinya di mana?
Yang ini, Prof, yang internal control ini, Oh, yang internal. di Oh, di model atas nggak kedua. ada. Di atas nggak ada. Nggak ada, soalnya saya pakai dua model, Prof. Iya, Prof. Oke, oke. Ini model mengikuti model siapa ya? Atau menciptakan sendiri modelnya? Kebetulan saya ngikutin jurnal rujukan saya, Prof. Oke, Jadi ya untuk itu maksud saya, hipotesis, Kak. Ya, kalau mengikuti rujukan, kamu harus sebut di sini model. Mungkin dia nggak berbentuk gambar, ya. Tapi kamu harus sebutkan ini model yang menghubungkan, baik yang atas maupun yang bawah. Ini modelnya siapa? Yang atas modelnya siapa? Yang kamu kemudian uji kembali, misalnya. Yang bawah ini modelnya siapa? Yang kamu uji kembali dengan data di Indonesia, misalnya. Nah, atau model itukah kamu modifikasi? Kamu harus sebutkan memodifikasi modelnya siapa, gitu. Model itu kan nggak harus dalam gambar, tetapi saat kamu menghubungkan variabel X dengan Y yang sama dengan penelitian sebelumnya, berarti kamu harus sebutkan di sini, di gambar ini bahwa kamu mengikuti model itu. Karena ini model penelitian kan, kecuali kamu membuat sendiri. ya, Prof. Nah, jadi saya mau tanya ini, model yang menghubungkan EP dengan kumulatif abnormal return ini siapa? Sebentar, Model Prof. siapa? Kenapa? Modelnya ini, Prof. Eh, McKinley pada tahun 1997. 1997 ya, berarti sudah hampir berapa tahun? Hampir 30 tahun ya modelnya ini. Menghubungkan earning performance dengan kumulatif abnormal return. Variabel kontrolnya sama dengan Sama, Prof. modelnya dia. Sama, Prof. Sama persis. Jadi model model pertama ini sama persis dengan penelitian dia. Iya, Prof. Ini kamu harus sebutkan sehingga orang bisa merujuk. Oh iya, kamu mau menguji model yang digunakan oleh si A di tahun 1997 dan tak kenapa 30 tahun kemudian hampir baru harus diuji lagi gitu ya. Kenapa enggak yang lebih baru gitu menguji modelnya? Kamu harus jelaskan kenapa 30 tahun udah pasti udah diuji tak beratus-ratus kali gitu ya sama berbagai orang gitu. Apa yang spesial tentang model 30 tahun yang lalu diuji lagi sekarang itu kan harus dijelaskan. Nah, kemudian yang kedua yang model di bawah. Iya, Prof. Nah, model di bawah ini model siapa? Modelnya Awauddin et al. Pada tahun 2020, Prof. Dia mengatakan bahwa dia memodifikasi model model yang sebelumnya. Kenapa, Prof? Oke, siapa yang menggunakan model kedua ini? Eh, saya kan ngambil jurnal rujukan dari Zheng Lu ya, Prof, pada tahun 2024. Nah, Zheng Lu ini menggunakan model dari Awauddin et al. Pada tahun 2020, Prof. Oke, oke. Nah, pertama, kamu harusnya sebutkan di sini bahwa kamu menggunakan model siapa, gitu kan? Eh, ada modifikasi nggak dari model rujukannya di model kedua ini? Kamu apa memodifikasi Kalau di misalnya sini atau persis sama? kebetulan persis sama sih, Prof. Persis sama ya. Bakal di level S1 memodifikasi model itu bagi saya ya nggak logis ya, karena kamu nggak belajar riset gitu sebelumnya. Kamu cuma belajar untuk praktek aja ya. Riset itu kamu tiba-tiba aja harus bisa riset gitu ya. Eh, jadi nggak apa-apa, tapi kamu harus sebutkan bahwa kamu tuh menguji modelnya siapa dan mengapa kamu uji lagi model itu. Misalnya, oh karena ini di Indonesia belum diuji misalnya, gitu ya. Itu diujinya adanya di tempat lain atau belum Baik, banyak Prof. diuji atau gimana ya.
Jadi kita harus menyebutkan. Kalau kita tidak menyebutkan sumber, ini kan pemikiran orang lain. Ya mungkin orang menyampaikannya dalam bentuk narasi. Kemudian kita buatkan dalam bentuk gambar, itu sama saja. Itu kita mengambil model orang lain. Gitu. Cuma cara penyajiannya, ya. Mungkin dia kalau suruh bikin gambar juga kayak gini juga misalnya. Isinya, pemikirannya, kerangkanya sama. Cuma cara mewujudkannya berbeda. Gitu ya. Baik, Eh, Prof. Oke, earning performance ini istilah yang digunakan oleh siapa? Kebetulan earning performance itu istilah yang digunain dari Benjamin Graham dan David Dodd pada tahun 1943, Prof, untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan. Ya, maksud saya gini, kalau memang itu suatu istilah, kalau kamu tahu misalnya siapa yang menggunakan itu dan memang rumusnya persis ya seperti itu gitu. Cara mengukurnya memang itu ya, seperti yang ada di skripsi kamu di halaman berapa itu ukuran variabelnya. Coba dilihat di halaman eh, di halaman 19 ya, Iya, Prof. earning performance. Emang betul semua nih Liu, Dang, dan Hunt itu menggunakan eh, model ini rumus ini untuk mengukur earning performance. Iya, Prof. Kebetulan saya juga udah cross-check dari penelitian Dang et al. Sama Han et al. Dia pakai rumus ini, Prof. Untuk menghitung earning performance. Betul. Kalau Dang et al. Itu dia terkait audit moderasinya, sedangkan kalau misalnya penelitian Hmm, yang saya jadiin jurnal rujukan itu dia moderasinya internal control. Oke, tapi mengukurnya dengan EPS ini. Iya, Prof. Betul. Oke, EPS-nya EPS apa nih? EPS kapan ini? Kebetulan EPS-nya ini EPS dari periode pengamatan, terus yang T-1 itu sebelum periode pengamatan. Oke, terus P, P, P-nya ini apa? P-nya itu harga sahamnya, Prof. Harga saham 2 hari sebelum pengumuman ungkapan laporan keuangan atau peristiwa. Oke, sekarang peristiwanya tanggal berapa? Kamu ambil P-nya P tanggal berapa? 2 hari sebelum laporan keuangan dipublis, Prof. Oh, jadi 2 hari sebelum laporan keuangan dipublish, shareholder udah bereaksi gitu. Harusnya sih belum, Prof. Iya, karena ini juga saya mau tanyakan soal CAR-nya. Saat kamu mengukur CAR itu CAR tanggal berapa? Tujuh Karena harinya itu tuh dia 7 hari. T-nya tanggal berapa T-nya? T-nya itu dia pas periode ungkapan laporan keuangan ya, Prof. Pengungkapan laporan keuangan kamu buat tanggal berapa? Saya itu ngelihat di Bursa Efek Indonesia terkait apa namanya penyampaian laporan keuangan tahunan itu di Bursa Hmm? Efek ada tanggalnya, Prof. Saya Maksudnya pakai itu. setiap perusahaan beda. Iya, Prof, beda. Kamu punya sampel Jadi berapa? 44 perusahaan, Prof. 40 perusahaan? 44 perusahaan, Prof. Oke. Jadi dari 44 perusahaan ini T-nya beda-beda. Iya, Prof. T-nya beda-beda. Jadi harus satu-satu gitu, Prof. Oke, Kak. Ini periodenya berapa tahun kamu mengamati 5 tahun, Prof. untuk penelitian? Berarti 5 tahun itu
kamu cari tanggal pelaporan itu sebanyak 5 kali 44. Iya, Prof, betul. Sampai 5 tahun belakang ada tanggal pelaporannya. Kebetulan ada, Prof. Oke. Setelah kamu ketemu tanggal pelaporannya, biasanya antar tanggal berapa sampai tanggal berapa itu? Kebetulan itu biasanya kebanyakan 30 Maret sama 29 April gitu sih, Prof. Kebanyakan ketemu antara Oh, Maret sama April. datanya kamu tampilkan nggak tanggal pelaporan masing-masing ini selama 5 tahun di lampiran? Enggak, Prof. Tapi kebetulan untuk di data saya ada, Prof. Kalau misalnya nanti saya lampirkan, Prof. Oke, itu harus dilampirkan karena untuk Baik, Prof. apa iya untuk menyatakan bahwa kamu menggunakan data itu. Terus kemudian eh, kamu hitung karnya ya dengan menggunakan data itu eh, terhadap earning per share-nya. Oke, earning per share-nya eh ya EP ya, EP. Nah, EP-nya ini yang saya maksud, coba kamu cek lagi yang dimaksud apa namanya PIT minus 2-nya ini tanggal berapa? Karena apa betul, apa memang dirujukannya disebutkannya jadi sebelum tanggal 31 Desember itu P-nya. Ini sih, Prof. Kalau misalnya di jurnal rujukan itu dia the stock price the second day before the announcement date. Jadi kayak 2 hari sebelum pengumuman laporan keuangan. Berarti tapi kamu pakainya tadi tanggal sebelum 31 Desember 2 hari. Eh, enggak, Prof. Jadi kan saya cari satu-satu ya, Prof. Misalnya untuk perusahaan Lipo Karawaci Tbk. Nah, kan saya cari itu dia pengumuman laporan keuangannya misalnya 31 Maret. Nah, jadi saya pakai nilai harga sahamnya 2 hari sebelumnya, Prof. Tanggal 29-nya gitu. EPS-nya tanggal berapa? EPS-nya itu dia pakai ini, Prof. Yang di laporan keuangan tahunan. Ya, itu berarti per tanggal berapa? 31, Prof. 31 apa? Desember. Desember. Iya kan berarti kalau EPS-nya berarti kamu pakai 31 Desember. Ya kan? Tapi P-nya ini berarti menggunakan Harga saham 2 hari sebelum ungkapan laporan keuangan. ya berarti beda ya tanggal T-nya ini yang dirumus kamu di halaman 19 ini T-nya beda ya. Iya, Coba, Prof. coba T-nya kamu beda. lihat kan halaman 19 coba. Ya, ini kan T yang di EPS dengan T yang di P ini berarti beda ya. Beda, Prof. Nah, ini gimana orang tahu kalau kamu nggak tulis di sini? Gitu loh. Masa orang baca skripsi kamu harus cari kamu dulu tanya, ini T-nya yang mana? Yang CAR itu T-nya yang mana kan enggak. Jadi harusnya di skripsi kamu ini dijelaskan pada saat kamu menghitung CAR, T yang dipakai yang mana, ya kan? Pada saat kamu menghitung EPS, T-nya yang dipakai yang mana? EPS ini kan T-nya berarti 31 Desember. Ya, Ya, tapi iya, kalau Prof. P sama CAR, kamu menggunakan tanggal berapa T-nya? T-nya itu pengungkapan laporan keuangannya, Prof. Iya, pada saat announcement itu atau pada saat pengumuman ini harus dijelaskan di sini. Gitu. Baik, Prof. Jangan cuma pada hari ke T, tapi jelaskan yang dimaksud T-nya di sini itu yang mana. Gitu. Baik, Paham Prof. ya? Paham, Prof. Oke. Ah, eh, kenapa? Jadi apa namanya harus dipastikan dulu gitu ya, Gracia ya. Baik, Prof. Eh, ya, dan juga sebetulnya sih ini bukan dua model sebenarnya. Kamu ini ya satu model saja, cuman satu modelnya kamu apa namanya coba mungkin dengan menguji
dengan mengeluarkan internal kontrolnya. Sebenarnya kan secara umum kamu ingin menguji EP terhadap apa namanya CAR dengan variabel moderasinya itu adalah internal control, ya kan? Ya, Prof. Memang dalam menguji moderating, otomatis moderating itu juga dicopot dulu. Itu udah apalagi pakai regresi, ya. Jadi memang bukan menguji dua model kamu ini, menguji satu model, tapi dalam menguji satu model memang pasti dicopot dulu satu. Kalau ada moderasi itu memang dikeluarkan dulu gitu. Baru setelah itu dipasang. Nah, kamu menggunakan moderasi ini rumusnya gimana? Untuk pengukuran internal kontrolnya bukan? Iya, iya, kan gini loh, kalau kamu menggunakan path analysis ya atau structural equation model, maka moderating variable itu langsung dimasukkan di sana, ya kan? Tapi pada saat kamu menggunakan regresi, nah itu moderating variable itu seperti apa? Perlakuannya kan kan di model regresi itu kan cuma ada X sama Y, ya kan? Kalau di model SEM dia ada beberapa eh, simbol untuk menunjukkan ini moderating, ini independent ya atau exogenous mereka menyebutnya. Ini endogenous ya gitu. Nah, tapi kalau di eh, regresi itu kan cuma ada X sama Y. Nah, pada saat kamu memasukkan moderating variable itu seperti apa? Kebetulan di sini saya pakai moderate regression analysis sih, Prof. Jadi emang yang pertama itu ngelihat pengaruh antara EP sama char dulu. Regression. Tidak ada moderate regression, nggak ada. Regression itu regression. Cuma dia bisa mengolah data dengan moderating variable. Nah, gitu ya. Regression itu bisa mengolah Iya, data Prof. dengan moderating variable. Yang saya tanyakan, pada saat kamu menggunakan moderating variable di dalam regresi, itu apa yang dilakukan? Gitu. Bagaimana kamu membuat itu menjadi moderating variable? Karena sesungguhnya kan cuma ada X dengan Y di regresi itu. Nah, tapi dia bisa menjadikan si X ini menjadi moderating variable tuh, tapi diapakan gitu. Baik, Prof. Itu di ini, Prof. Di compute variable, Kak. Dikaliin jadi X moderasi EP kali IC di regresi analisisnya. Kamu ada nggak di bab 3 kamu jelaskan caranya seperti itu dan merujuk ke siapa? Bahwa moderating Eh, variable itu dalam regresi itu seperti itu caranya dan menurut siapa? Kebetulan di bab tiganya saya belum cuma nyantumin model interaksinya aja. Nanti Nah, saya itu maksud saya tambahkan kamu ya, Prof. melakukan ya itu kamu melakukan pengujian dengan menggunakan moderasi, kamu kalikan begitu aja, tapi kamu tidak menyebutkan bahwa cara seperti ini ya bahwa moderating variable itu digunakan dengan cara mengalihkan variabel X dengan variabel X-nya yang lainnya gitu ya. Eh, itu itu kamu harus jelaskan di bab 3 dan kamu harus merujuk gitu. Seharusnya sih merujuk kepada ahli statistik yang menemukan metode moderasi variabel pada regresi. Tapi oke lah, pada level S1 mungkin nggak usah sejauh itu merujuk ke asalnya. Setidaknya kamu sebutkan bahwa pada saat kamu memoderasi ini, kamu mengikuti penelitian sebelumnya yang reputable ya. Siapa yang pernah menggunakan moderating variable itu dengan cara mengalihkan. Karena kalau kamu nggak menyebutkan itu, seolah-olah kamu sendiri yang menemukan bahwa moderating variable itu mengalihkan. Gitu. Itu yang pertama, gitu kan. Kedua, itu ya betul nggak kalau kita sendiri dari mana kita punya keahlian atau kemampuan bisa eh, melakukan itu. Artinya bahwa melakukan moderating variable itu memang sudah merujuk kepada penelitian yang memang bisa dipercaya. Itu itu dimasukkan ya nanti ya ke Baik, Prof. oke ini di halaman 24 kan. Ini kan yang ada dikalikan EP dengan IC ya kan. Nah Iya, ini Prof. juga kamu kan nggak paham kenapa EP-nya dikalikan dengan IC, kenapa muncul IC-nya lagi, kenapa muncul EP-nya lagi nih di model 2 ya.
Iya, Prof. Seandainya saya tanya nih, kalau memang moderating variable itu apa namanya perkalian EP dan IC, kenapa IC-nya dimunculkan lagi di sini misalnya? Ya kan kamu kan mau menguji yang moderating variabelnya yang mana sih di model 2 ini? Moderating variable yang EP kali IC, Prof. EP kali IC. Yang Tapi kenapa IC-nya dimunculkan lagi misalnya sebagai independent variable? Ya enggak? Itu kan IC-nya iya, Prof. ya, dan kamu tuh menuliskan B1, B2, B3 itu satunya tuh subscript loh. Tahu subscript ya? Kecil di Oh, bawah Prof. gitu. Ya, heeh. Baik, Prof. B1 EP, heeh. Sebenarnya kamu kan modelnya kan B1 EP sebagai independent variable, B2 EP dikali IC sebagai moderating variable, B3-nya kenapa muncul lagi gitu sebagai independent variable? Karena di model kamu nggak ada sebetulnya. Ya kan? IC Iya, bukan sebagai independent variable, ya nggak? Ah, tapi memang harus seperti itu, model regresi tidak bisa melepaskan independent variable IC-nya. Nah, itu kalau kamu, ya itu ya, kalau kamu merujuk ke buku statistiknya kamu akan paham. Tapi oke lah, saya hanya menyampaikan bahwa mungkin antara model kamu yang EP itu independent variable, EPIC itu moderating variable, DER dan FA itu adalah control variable. Kenapa muncul lagi B3IC-nya di situ sebagai independent variable? Ya, karena model regresi di situ terbatasnya dibandingkan dengan structural equation model. Gitu, dia harus memunculkan IC-nya lagi sebagai independent variable. Walaupun kamu tidak ingin menguji IC sebagai independent variable, ya kan? Itu iya, kamu Prof. ingin menguji IC ini sebagai moderating variable. Tapi dia akan muncul di analisis kamu tuh IC sebagai independent variable akan muncul koefisiennya berapa, dia signifikan atau tidak, karena dia memang harus dimasukkan ke dalam model itu. Nah, ya ini hanya sebagai apa? eh, Maksud saya kamu rujuk lah ya bahwa kamu menggunakan mengalihkan EP dengan IC itu sebagai moderating variable dari IC itu harus kamu rujuk. Nah, gitu ya. Kalau tidak bisa merujuk kepada siapa yang orang statistiknya yang ini kan orang statistik nih yang membuat rumus ini nggak bisa orang akuntansi ya. Bahwa moderating variable itu mengalihkan dua variabel kemudian menambahkannya lagi sebagai independent variable itu orang-orang statistik yang memikirkan itu. Kita kan hanya menggunakannya saja, tapi setidaknya kamu kalau bisa merujuk ke apa orang statistiknya, rujuklah ke penelitian yang sebelumnya bahwa model ini eh, kamu gunakan dengan dikalikan itu memang harus kamu sebutkan sumbernya gitu. Baik, Prof. Eh, dan saya rasa sih ya tapi monggo lah kalau menurut saya anak ini loh. Karena dari model inilah sebetulnya ya, kamu nggak perlu dua model sebetulnya. Dari gambar apa nggak kamu bukan menguji dua model gitu sebenarnya kamu hanya menguji model yang kedua tapi pada saat menguji model kedua memang ada tahap yang dimana kamu harus keluarkan itu EP dikali IC-nya atau moderating variabelnya karena otomatis kamu pasti menguji model dua itu aja IC-nya muncul sebagai dependent variable gitu ya Iya, Prof. nggak bisa keluar dia nggak bisa kamu keluarkan ini B3 IC ini nggak bisa kamu keluarkan dari model 2 gitu bahwa dia sebagai independent variable tuh nggak bisa kamu keluarkan gitu memang seperti itu dia Baik, Prof. eh oke kalau yang lain mungkin sisanya ya dari analisis yang udah kamu lakukan itu hanya menegaskan kembali hasilnya ya dan ternyata hasilnya tidak signifikan ya earning performance itu terhadap apa namanya CAR gitu ya ini mungkin agak berlawanan dengan apa namanya banyak sekali studi-studi yang sudah dilakukan. Nah, ini kamu harus jelaskan. Karena memang sebetulnya harga saham ya atau kan kamu ukurnya dengan KAR karena orang macam-macam mengukurnya nih, dependent variable untuk mengukur. Sebenarnya ini lebih ke value relevance ya, bukan bukan event study yang signaling teori itu sebenarnya lebih ke event study. Kamu sebetulnya
sebetulnya ini lebih cocok kamu gunakan teorinya value relevance karena dia relevansi nilai dari apa yang ada di laporan keuangan. Kalau signaling teori itu biasanya event tertentu ya, misalnya merger akuisisi, langsung dampaknya terhadap harga saham seperti apa. Nah, itu signaling. Karena signal di pasar tuh ditangkap dengan cepat dan pasar itu sangat efisien. Signaling itu berkaitan dengan teori pasar modal yang efisien. Tapi saat kamu cerita bahwa laporan keuangan, angka-angka yang ada di laporan keuangan itu berdampak terhadap harga saham, dan kamu juga ngukurnya laporan keuangan tuh akhir tahun, sedangkan harga sahamnya kamu ukur nanti beberapa bulan setelah laporan keuangan itu diterbitkan, itu signaling teori sebenarnya nggak tepat, gitu. Ya, pasar yang efisien nggak tepat karena signaling teori dengan pasar yang efisien itu gandeng menggandeng, bergandengan tangan, gitu. Dia nggak bisa terpisah, ya. Jadi value relevansi itu artinya bagaimana relevansi angka-angka yang ada di laporan keuangan itu mempengaruhi harga saham. Walaupun pengaruhnya itu menunggu dia diumumkan, padahal laporannya tanggal 31 Maret, 31 Desember kan. Tapi dampaknya itu baru pada tanggal setelah 31 Maret, misal setelah dia pengumuman atau tanggal berapa. Jadi ini sebetulnya teori, tapi kamu tambahkan nggak apa-apa deh, ya. Value Baik, relevance, Prof. bagaimana angka-angka yang ada di laporan keuangan. Kalau kalau signaling itu informasi apa saja, bukan cuma angka di keuangan. Signaling itu bicara tentang misalnya merger akuisisi kah, entah apa namanya kenaikan harga emas lah segala macam bisa mempengaruhi harga saham itu kita bicara signaling teori. Tapi saat kita bicara angka di laporan keuangan, EP, DER, FA dan seterusnya itu bagaimana dia berpengaruh terhadap harga saham itu lebih ke value relevance sebetulnya untuk kita orang akuntansi ya lebih cocok. Nah, jadi saya mau bilang apa ya? Oh ya, jadi eh, model itu sebetulnya juga ada yang mengukur dengan cara lain, bukan cuma CAR. Tapi kamu memilih CAR dan itu nggak apa-apa, asal kamu rujuk, ya nggak ada masalah gitu. Baik. Ada yang langsung harga sahamnya, ada yang returnnya, ada yang CAR-nya. Modelnya tuh itu yang dimaksud dengan model tuh kalau kamu menggunakan dependent variabelnya mungkin yang berbeda. Misalnya nih, kamu sekarang pakai CAR ya. Terus kamu uji lagi dengan menggunakan harga sahamnya, P-nya ya. Nah, itu kamu bisa bilang kamu punya dua model. Gitu. Tapi kalau ini kan cuman modelnya sama sebetulnya gitu. Cuman kamu eh, menginteraksikan aja, interaksi ya, mengalihkan tuh interaksi gitu supaya dia jadi moderating. Gitu, Gracia ya. Jadi eh, Ya, Prof. dan pada saat hasilnya tidak signifikan, padahal di studi-studi lain itu seluruhnya pasti mengatakan bisa dibilang ya hampir seluruhnya penelitian yang menghubungkan earning per share dengan harga saham itu akan hubungannya pasti apa namanya signifikan walaupun koefisiennya kecil ya. Maka kamu harus membuat justifikasi. Kenapa? Kenapa earning per share kamu ini atau earning performance kamu ini itu tidak berpengaruh signifikan, tidak signifikan ya. Artinya tidak berpengaruh terhadap harga saham yang kamu ukur dengan KH. Itu Prof, maaf kenapa nih? sebelumnya. Hmm, Untuk yang pengaruh earning performance ke kumulatif abnormal return-nya itu dia signifikan, Prof. Baru yang Oke. efek interaksinya yang tidak signifikan. Moderating variabelnya. Iya, Prof. Oh, maksudnya internal kontrolnya berarti yang tidak signifikan. Iya, dia Pada saat dia pengaruhnya menggunakan positif. moderating variable. Hmm, tidak signifikan. Dia sebenarnya signifikan, Prof. Tapi kalau misalnya Hmm. berdasarkan jurnal rujukan saya, itu dia meneliti di Tiongkok ya, Prof. Nah, internal kontrol Hmm. itu dia memoderasi negatif, sedangkan hasil saya itu memoderasi positif, Prof. Mau moderasi negatif itu berarti apa sih maksudnya? Bahwa Dia melemahkan internal earning performance. kontrol Iya, Prof. earning per share kan harusnya berpengaruh positif ya terhadap K. Iya, Prof. Jadi ini ada internal kontrol malah harga sahamnya malah turun. Untuk jurnal rujukan saya, iya, Prof. Tapi kalau hasil saya, dia meningkat. Internal kontrolnya ini kamu ngukurnya semakin tinggi semakin baik atau semakin tinggi semakin buruk?
Semakin tinggi semakin baik, Prof. Oke, oke. Berarti terus kamu menjelaskannya gimana tuh? Kamu rujukannya cuma Eh, satu doang. Kebetulan yang meneliti terkait interaksi antara earning performance sama internal control baru jurnal rujukan saya doang sih, Prof. Oke, itu yang memoderasi. Eh, Iya, Prof. pakainya EP dengan IC. Ada penelitian lain ya yang kamu rujuk atau apa namanya teori-teori lain yang ya atau literatur lah terdahulu yang mengatakan bahwa internal control itu sebetulnya akan memoderasi positif gitu. Enggak ya? Enggak Ada, ada. Prof. Ada. Penelitian Gupta et al. Pada tahun 2016, Prof. Yang terkait UU Sarbanes-Oxley. Mm-mm. Itu Ya, semuanya itu, sebetulnya positif. Ya, iya, logikanya Prof. kan harusnya Positif. positif. Iya, Prof. Oke, ya. Dijelaskan nggak yang di Cina tuh kenapa dia negatif? Dijelaskan, Prof. Kalau misalnya Kenapa? perspektif investor di Cina itu untuk skor IC itu negatif, karena kalau misalnya skor IC semakin tinggi, berarti ada masalah internal di perusahaan tersebut. Terus skor IC di Cina itu kayak nggak mencerminkan internal control Oke, berarti cara sebenarnya di mengukur perusahaan tersebut. Jadi makanya perspektif berarti cara mengukurnya orang Cina dengan cara mengukur orang yang kamu rujukan tadi siapa namanya? Kwane sama ini, Prof. Memang beda kan cara ngukurnya? Iya, Prof. Kalau Cina dia Lah, punya database IC sendiri. nah Skornya itu sampai 1000, Prof. kamu mengikuti yang mana? Kebetulan kalau Indonesia kan belum ada database internal control Ya, ya, Prof. Jadi saya pakai ini, Prof. kamu pakai Yang berbeda modelnya dengan orang Cina, tapi kamu alat ukurnya pakai orang lain yang iya, Prof. bertentangan sebetulnya. Ini harus kamu jelaskan loh. Jangan sampai salah salah duga bahwa seolah-olah kamu melakukan replikasi penelitian yang di Cina, hasilnya terbalik. Enggak seperti itu, ya. Baik, Prof. Kamu mereplikasi penelitian di Cina, tapi alat ukur kamu itu terbalik dengan yang digunakan di Cina ini, sehingga hasilnya juga terbalik gitu. Ya, itu dijelaskan aja. Oke, saya rasa Baik, Prof. Gracia cukup dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Maaf, agak panjang nih, Prof. Ende dan Bu Niken. Terima kasih. Terima kasih Baik, banyak, terima Prof. Susi. kasih. Baik, terima kasih kepada Prof. Susi atas pembahasannya. Eh, agenda selanjutnya yaitu pembahasan dari dosen pembahas kedua, yaitu Ibu Niken. Kepada Ibu Niken, dipersilahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas. Terdengar, Ibu. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat ya pada Grace sudah sampai tahap ini. Tapi sebenarnya yang dibahas Mem Susi tadi itu krusial ya, Mbak. Karena itu model. Model itu cara pertama mudah memahami penelitian kita. Jadi biasanya peneliti tuh males baca banyak gitu ya. Dia lihat aja hasil uji statistiknya. Nah, dari model itu terbaca ini mau kemana arahnya gitu ya. Nah, tapi modelnya Grace ini eh, maaf ya, ini nggak nyambung ya, nggak linier dengan eh, judulnya dan hipotesisnya gitu. Eh, Sebentar, variabel kontrol ini kenapa ya ada? Mengapa ada leverage from age? Kenapa ya? Apa ya yang melatar belakangi kok bisa muncul variabel kontrolnya gitu? Eh, Baik, Ibu. Kebetulan saya kan melakukan olah data ya, Bu. Untuk earning performance terhadap kumulatif abnormal return itu adjust R square-nya itu dia kecil, Ibu, sebesar 2% doang. Nah, untuk meningkatkan adjust R square atau variasi terkait pengaruh tersebut, saya tambahkan variabel kontrol sesuai dengan jurnal rujukan saya agar
adjust R square dalam penelitian saya itu meningkat. Begitu, Ibu. Kalau gitu, kamu jelaskan itu di metodemu. Kenapa begitu gitu. Ini kamu nggak ada, tiba-tiba nongol aja gitu. Muncul aja. Baik, Terus Ibu. Dengan adjusted R square yang kecil kok malah nambah variabel kontrol gitu. Terus harusnya di latar belakang itu ada gitu ya. Mengapa kok malah there dari sekian banyak fenomena itu munculnya there dan from age gitu. Jadi gimana ya? Saya kurang mendapatkan benang merahnya gitu ya dari latar belakang, hipotesis gitu. Terus sampai metode gitu hingga modelnya gitu. Jadi saya kira ada gimana ya, harus banyak dijelaskan lagi gitu sehingga bisa lebih apa ya, relevan gitu ya, apa ya, runut Mbak gitu, sistematis gitu penelitian Mbaknya ini. Saya agak susah nyari supaya Grace-nya paham ya, karena tadi jawabannya itu defense-nya itu agak sedikit memaksa dengan Prof. Susi gitu. Kita boleh defense Mbak, tapi logika berpikirnya jalan ya. Ini saya tahu Anda pakai chat GPT, saya tahu, saya paham. Boleh kita pakai chat GPT, tapi yang mengkonsep itu kita Mbak. Apapun yang masuk ke dalam chat GPT itu pasti diolah sama dia. Cuma konsep keilmuannya itu yang tahu yang memasukkan. Dan nanti bagaimana mengimplementasikannya itu yang memasukkan, Mbak. Jadi silakan Anda pakai AI, tapi AI itu ingat ya, kecerdasan buatan, artificial intelligence. Artinya apa? Buatan, imitasi. Berarti yang cerdas yang pakai. Saya bukannya ini ya, tapi saya menguatkan kalau kita manusia itu masih lebih unggul lah gitu daripada mesin gitu. Itu kan mesin. Jadi yang tahu mengkonsepkan, yang tahu membumikan itu manusianya gitu. Kayak tadi kok tiba-tiba muncul variabel kontrol yang nggak ada di latar belakang. Terus apa yang mendasari adjust R square kecil muncul variabel kontrol gitu ya, Grace ya. Baik, Ibu. Jadi nggak apa-apa, ya, ini masih latihan untuk meneliti, sudah baik, tapi hanya saja Grace harus lebih bisa menjelaskan konsepnya lagi secara lebih sistematis gitu ya, Grace. Baik, Terus Ibu. ini eh, mana ya, halaman 21 variabel kontrol leverage gitu ya. Leverage merupakan konsep penggunaan utang yang ditemukan oleh Franco dan Merton pada tahun 1958 gitu. Coba 1958 aja saya belum lahir gitu. Pasti ada lah gitu ya yang lebih baru lagi gitu ya, Grace. Ya, Baik, Ibu. paling enggak kita itu oke, boleh kita menaruh 19, tapi kita tempelin juga nih yang paling update nih. Ini juga diginiin oleh si A gitu di tahun 2023. Nah, gitu. Itu ya. Jadi kayak tadi kata kata Prof Susi, 30 tahun model itu kok masih diuji coba lagi gitu. Ada apa gitu ya. Itu maksudnya membumikan gitu ya. Membumikan penelitiannya Grace gitu. Jadi melogikakan, melogiskan gitu. Eh, Kenapa ini diuji lagi padahal udah 30 tahun yang lalu gitu ya. Maksud ya kayak misalnya Grace punya aplikasi nih, kita ke anak sekarang ya. Aplikasi misalnya apa ya yang lagi in itu buat video lah gitu. Buat video di tahun 30 tahun yang lalu dengan yang sekarang pasti akan sangat berbeda gitu. Tapi kok kita uji lagi aplikasi yang 30 tahun lalu gitu. Nah gitu loh ininya analoginya ya. Iya, Oke ya Grace. baik, Ibu. Oke, terima kasih. Baik, Saya Ibu. kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Ibu Niken atas pembahasannya. Agenda selanjutnya yaitu penyampaian pembahasan dan masukan dari dosen pembimbing kepada Prof. ND, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grace sudah dicatat ya dari saran dari Bu Susi dan Bu Niken. Mudah-mudahan nanti kita diskusikan dan bisa apa namanya ada jalan yang lebih baik ya. Mulai dari metode dan lain sebagainya. Saran-saran dari Bu Niken juga kamu catat ya. Ya udah itu aja. Saya pikir sudah dicatat sama Chris. Saya ucapkan terima kasih untuk Bu Susi, Prof. Susi, dan Bu Niken. Itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Prof. ND selaku dosen pembimbing. Sekian untuk seminar proposal dari Gracia Hotroha. Saya selaku moderator meminta maaf apabila terdapat salah-salah kata saat penyampaian moderator dan membimbing acara hari ini. Kepada Grace, saya ucapkan selamat telah menyelesaikan seminar hasilnya, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada dosen pembahas, yaitu Prof. Susi dan juga Ibu Niken, dan juga dosen pembimbing, yaitu Prof. ND, yang telah menyempatkan hadir dalam acara seminar hasil Gracia Hotroha di pagi hari ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Susi.